Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV yang kami hormati, kita berjumpa kembali dengan kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara, Yayasan Raket Prasaja. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu ada berita yang cukup heboh, yaitu pada waktu itu ada berita ini di beberapa tempat, ya, tapi intinya hampir sama, yaitu ada ibu-ibu ini yang membungkus belanja dapur dengan kertas. Nah, di kertas tadi ini ada tertulis memakai aksara tertentu. Yang aksara tadi merupakan juga digunakan oleh sebuah agama menjadi aksara di kitab sucinya. Akhirnya sang ibu-ibu tadi ini diperkarakan sampai pengadilan, bahkan sampai masuk penjara. Ini di beberapa tempat. Dan kami sayangkan, kenapa umat lain dari agama tersebut yang merasa dirinya itu moderat, itu pun juga tidak mau membelanya. Padahal aksara tadi yang di kertas untuk bungkus belanja dapur tadi, ini belum tentu berisi kitab suci gitu. Mereka hanya diam saja melihat kezaliman ini. Hanya karena dianggapnya kertas tadi berisi sebuah kitab suci atau berisi tulisan bagian dari kitab suci. Orang harus menderita. Nah, di sisi lain, waktu itu netizen kita ini juga cerdas, netizen kita ini. Di medsos ini bermunculan tulisan-tulisan sehingga menjadi viral. Waktu itu ada sebuah obrolan yang di dalam foto gambar obrolan tadi ini mirip dengan biku Buddhis. Dalam obrolan tadi ada yang bertanya, kurang lebih begini, kalau saya pakai bahasa saya, tapi intinya yang saya sampaikan intinya, Yang Mulia, ini kitab suci agama Anda. Nah, Tuhan, ini ada kitab suci agama Anda. Oleh orang yang tidak suka, ini dimasukkan ke kloset. Ini kalau menurut Tuhan, apakah ini termasuk penistaan agama? Atau bukan, dan apa yang harus Tuhan kerjakan? Ternyata sang Tuhan yang dipanggil Tuhan yang merupakan tokoh agama tadi mengatakan, yang pertama kali saya lakukan adalah memanggil tukang kloset untuk nyedot kertas-kertas tadi supaya tidak terjadi kebuntuan. Nah, karena itu para pemirsa, kita sore ini akan mengangkat tema, adakah kitab suci? Kemarin saya juga sudah mencoba menulis di wall Facebook resmi saya, adakah kitab suci? Yang ada adalah kitab bikinan manusia yang dianggap suci oleh orang yang meyakininya. Tulisan di wall saya, di Facebook saya adalah, adakah kitab suci dari Tuhan semesta? Yang ada adalah kitab suci bikinan manusia yang dianggap suci oleh yang meyakininya. Yang tentunya yang tidak meyakini menganggapnya ini bukan kitab suci. Nah, sore ini akan kita bincang-bincang sama Yang Mulia Bante Jayamedo Tera. Mudah-mudahan bisa memberikan kita pencerahan kita semua. Jangan kita sampai kita mabuk agama, jangan sampai kita mabuk dogma. Hanya karena selembar kertas
kita harus menyengsarakan orang lain. Padahal para pemirsa tahu enggak kertas itu bahannya dari apa? Banyak kertas itu dari pucuk tebu, dari kayu sengon ya. Yang di situ juga kadang-kadang bercampur dengan kotoran sapi. Terus di pabrik kertas sebelum dibuatkan tulisan jadi kitab suci tadi juga diinjak-injak orang. Dilempar sana, lempar sini. Jangan sampai hanya karena kertas yang ada hurufnya yang mirip dengan kitab suci agama kita terus kita marah, kita menyengsarakan orang lain. Nah, Rahayu Bante. Selamat sore Bante. Nah, ini dari prolog tadi saya ingin pencerahan dari Bante. Tokoh yang saya sebutkan tadi namanya Bante hafal itu namanya, yang apa namanya? Acan Bram. Acan Bram. Acan itu Acarya. Acarya. Acarya Bram. Acarya Bram. Bram itu Brahma. Brahma. Acarya itu kalau di Indonesia biku gitu ya Bante ya? Bukan. 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 Ingkang Aryo. Oh, ingkang Aryo. Acarya itu Aryo. Aryo, oh Arya. Orang yang saya hormati. Oh, yang mulia gitu. Ya. Oh, mulia. Yang mulia. Nah, ini bagaimana tanggapan Bante Jaya Medotera tentang peristiwa tadi Bante? Ya, itu adalah sikap umum yang terjadi di kalangan umat Buddha. Ada hal yang lain tadi mengenai kitab suci. Gimana Bante? Pernah terjadi di Afghanistan. Itu ada patung Buddha yang terbesar di dunia. Oh ya, barusan itu kan setelah perang kemarin ya Bante. Sebelum perang itu. Jadi terbuat dari granit yang sangat indah. Mukanya sudah dipapas sebelumnya. Karena apa? Ya, masyarakat sana memeluk agama lain yang tidak boleh ada mukanya. Tinggal patung Budanya itu mukanya dipapas. Nah, pada waktu Taliban berkuasa, menganggap patung itu adalah haram. Penyembah berhala. Dan itu dihancurkan melalui meriam misalnya. Seluruh dunia protes. Sebelum dihancurkan. Bahkan mufti di Mesir pun minta supaya itu, karena ini adalah karya manusia yang sangat agung, gitu loh, yang harus dilindungi. Karya masa lampau, perkara masyarakat sekarang tidak menghargai, tapi harus dihargai dan tapi mereka tetap menghancurkan dan sampai sekarang itu bolong. Dan apa reaksi umat Buddha? Ya sudah, karena apapun juga yang kita miliki, apapun apa yang kita cintai pada akhirnya akan berubah dan hancur. Apakah itu hancur karena gempa, karena alam, atau dihancurkan oleh manusia seperti perilaku peristiwa itu, atau secara alamnya hancur dengan sendirinya karena alamnya. Dan kehancuran itu adalah pasti, hanya penyebabnya. Yang penyebabnya berbeda-beda Bante. Yang membuat kita sayang adalah perilaku manusia kok begitu sesat, kok begitu tidak berlogika, naifnya. Oleh karena sesat, karena cara pemahaman beragamanya juga tidak tepat. Apa yang terjadi? 3 bulan setelah dia menghancurkan patung Buddha itu, mereka dihancurkan oleh Amerika sehingga terkalahkan, sehingga Afghanistan diduduki oleh Amerika dan sebagainya begitu. Jadi bahwa segala sesuatu tidak ada yang kekal. Yang bahkan kalau ada pertanyaan mengenai kitab suci, ada yang mengatakan kitab suci, ada juga buku suci. Apa sih bedanya? Bedanya buku maupun kok kitab tulis. Kalau buku itu bahasa Indonesia Bante, kalau kitab itu bahasa Arab. Ya, tapi kan tetap Indonesia. Kitab tulis juga ada. Sesungguhnya ada yang mengatakan sekarang pustaka suci. Pustaka suci, sama istilah maknanya ya Bante. Semua mendefinisikan sehingga nyata bedanya. Tapi kalau kitab suci, yang kaitannya dengan, jadi kitab suci adalah kitab kumpulan yang ditulis, kemudian yang berisi tulisan-tulisan yang kalau orang itu melaksanakan bisa mencapai kesucian. Kalau disertai dengan cita kasih sayang,
tanpa kekerasan bisa mencapai. Atau yang kedua, bahwa kitab itu diturunkan orang yang telah mencapai kesucian. Atau yang dianggap disucikan kembali. Nah, di dalam agama Buddha memang pada waktu Buddha meninggal dunia, wafat, belum sampai dikremasi, itu ada seorang biku muda. Dia lihat Buddha meninggal dunia, dia teriak, "Hore, guru sudah meninggal dunia, kita nggak punya panutan lagi, kita bebas melaksanakan apa yang kita maui." Kemudian para biku sepuh, ya itu melihat begitu dia berpikir, belum dikremasikan orang sudah mau nyeleweng, mau seenaknya sendiri. Oleh karena itulah maka setelah dikremasikan, saya akan mengumpulkan murid-murid Buddha untuk berkumpul bersama, untuk mulai mengumpulkan apa istilah Jawa itu balung yang kececeran. Ngumpulke balung pisah. Balung pisah karena Buddha ngomong ini kelompok ini, nanti dikumpulkan kan isinya lain-lain. Karena itu begitu sudah dikremasikan, 500 biku yang sudah mencapai kesucian, Bapak tadi ada enggak orang suci? Ada mencapai kesucian. Dan yang mendengar sendiri apa yang disabdakan. Itu mereka berkumpul dan inilah konferensi musyawarah agama pertama di dunia. Yang disebut sebagai konsili itu. Untuk mengumpulkan ini ajarannya. Selalu dimulai dengan ewang mesutang. Inilah yang aku dengar. Jadi kalau itu bukan saya dengar, minggir dulu. Minggir dulu. Nah, inilah yang selalu diulang-ulang. Karena itu di dalam agama Buddha ada yang disebut sebagai chanting bahasa Inggrisnya, yaitu pendarasan. Mengulang-ulang kata Buddha yang didengar sendiri oleh murid-muridnya. Nah, 300 tahun kemudian, apa yang diulang-ulang ini kemudian ditulis. Nah, ditulisnya itu antara lain dalam bentuk marmer di Myanmar itu. Nah, ditulis di apa? Kemudian dikelompok-kelompokkan. Kelompok yang pertama itu mengenai aturan kebikuan, yang disebut sebagai Vinaya Pitaka. Kelompok yang kedua adalah dialog, karena nggak ada monolog di dalam Buddha itu. Lain kitab suci agama lain itu monolog dari Tuhan. Kalau ini dialog antara beliau ketemu dengan ini, ketemu dengan ini, ketemu dengan ini. Karena itu kadang-kadang isinya di dalam itu nampaknya seperti pertentangan. Tetapi sebenarnya karena yang terima ajaran itu tingkat intelektualitasnya dan tingkat spiritualitasnya beda-beda, itunya beda, kadang-kadang beda. Nah, kelompok yang ketiga itu ajaran mengenai metafisika, yang sifatnya lebih tinggi. Apa pikiran, apa kesadaran, apa nurani dan sebagainya itu. Nah, ini dalam 3 keranjang, maka disebut sebagai Tripitaka, 3 keranjang. Nah, 3 keranjang ini adalah barangnya ada di sini kitab sucinya. 53 buku. Sama dengan Ensiklopedia Britannica. Sehingga umat Buddha kalau disuruh sumpah pakai kitab suci nggak bisa. Karena 53 buku itu nggak mungkin dibawa semua. Nggak mungkin di atas kepala semua. Nggak mungkin di atas semua. Ini buku yang paling tua. Makanya kelompok ini disebut sebagai Theravada. Dan ini karena lisan, bahasanya adalah bahasa yang konon, kembali konon. Dipergunakan oleh Buddha pada waktu dialog menggunakan bahasa rakyat. Bukan bahasa Sangsekerta. Karena kalau bahasa Sangsekerta itu bahasa orang suci. Bahkan orang yang rendah, kasta paling rendah, kalau sampai mengucapkan atau berbahasa Sangsekerta, lidahnya boleh dipotong. Begitu kejamnya waktu itu. Maka Buddha menggunakan bahasa Magadha, bahasa lokal, bahasa rakyat. Kayak Dharma di sini menjadi Dhamma, Tri menjadi T, Mitra menjadi Mita. Jadi slangnya beda. Nah, ini adalah bahasa disebut sebagai bahasa Pali. Bahasa Pali itu bahasa teks. Pali itu artinya teks. Nah, kemudian hurufnya menggunakan bahasa huruf setempat. Jadi tidak seperti Bapak katakan tadi itu menggunakan huruf kelompok suku atau bahasa tertentu. Di Sri Lanka menggunakan tulisannya huruf Sri Lanka. Myanmar huruf Myanmar. Thailand.
Nah, kalau di sini dulu menggunakan bahasa Palawa, Kawi itu. Nah, agak beda dengan Pali. Karena di Pali ada ka, pa, ka. Nah, itu bahasa Indonesia nggak ada. Semua hanya cuma satu. Ya. Kemudian pada waktu berkembangnya agama Buddha pun masuk ke Tiongkok, itu mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Tiongkok. Maka keluar kitab suci agama Buddha pakai sudah terjemahan dan pakai huruf Tionghoa. Masuk ke Vietnam menggunakan bahasa Vietnam, ke Jepang pakai bahasa Jepang, ke Mongolia, nanti ke Tibet juga pakai bahasa Tibet. Jadi kitab sucinya itu bermacam-macam. Nah, itu kita harus toleran terhadap kitab suci yang beda-beda. Lain dengan agama-agama Abrahamik, itu satu dan hurufnya sama dan sebagainya. Namun kalau sudah diterjemahkan bisa berbeda. Terima kasih Bante. Jadi cerita dari Bante tadi mengingatkan kami ini kan seneng ke petilasan-petilasan, ke candi-candi gitu ya Bante ya. Karena itu peninggalan leluhur kita, leluhur Nusantara, leluhur Jawa. Dari berbagai obrolan saya dengan juru kunci candi tadi, banyak sekali juru kunci itu yang menceritakan bahwasanya di candi-candi itu banyak kerusakan, entah itu patung, entah itu relief, yang tahu-tahu itu kepalanya putus. Patung kepalanya putus. Di relief itu pun kepalanya tahu-tahu itu dihilangkan. Ya. Nah, ketika saya tanya, loh mereka siapa? Ya, mereka menyebutkan kelompok tertentu itu tadi Bante. Jadi yang nampaknya memang kelompok ini suka banget ya istilahnya ngerecoki milik orang lain yang bukan miliknya. Nah, barangkali karena dia memang itu tadi rasa kemanusiaannya hilang dan juga dia tidak menganggap ini suci gitu loh. Jadi ketika kita dengan tema adakah kitab suci dari Tuhan semesta? Ya tentunya kalau kita mau jujur kan tidak mungkin Tuhan semesta itu menjatuhkan kitab suci dari langit pak beludak, itu kan tidak mungkin toh Bante. Tentunya yang ada adalah kitab suci yang ada adalah bikinan manusia. Tadi Bante juga menceritakan bahasanya ditulis oleh ditulis dimulai murid-muridnya, dikumpulkan 500 muridnya. Ini kan berarti jelas ini bikinan manusia. Tapi kalau di agama lain kan nggak mau jujur gitu Bante. Nggak mau jujur kalau sebenarnya ini bikinan manusia kok ya. Dan adanya adalah kitab yang dianggap suci oleh yang meyakininya. Contoh ini mohon maaf loh Bante, yang saya jadikan contoh ini Tripitaka Bante ya. Kalau saya jadikan contoh kitab lain takutnya mereka baper gitu loh Bante, terus marah ke kita gitu loh. Karena orang tadi dalam cerita Acan Bram tadi, orang tadi kan tidak menganggap Tripitaka ini kan kitab suci. Ya, akhirnya kitab suci tadi entah dengan rasa kebencian atau rasa apa nggak tahu lah, dimasukkan ke kloset. Ya. Dan kita salutnya pada waktu itu netizen itu banyak mengupload ini untuk mengkanter peristiwa hanya gara-gara kertas yang bertuliskan huruf tertentu tadi sampai didolimi, sampai disakiti, sampai dipenjara, sampai pisah dengan keluarganya. Nah, karena orang tadi tidak meyakini. Berarti apa? Bisa kita simpulkan. Kitab suci dari Tuhan semesta tidak ada. Yang ada adalah kitab yang dibikin oleh manusia, yang dianggap suci oleh orang yang meyakininya. Yang tidak meyakini tentu tidak menganggapnya kitab suci. Sehingga sampai dimasukkan ke kloset gitu loh. Sehingga kalau kita berpikir seperti itu, ya kita kembali ke nalar kita Bante. Nalar sehat kita. Jangan, kita tidak boleh textbook. Sehingga hanya karena selembar kertas kita harus menghilangkan nyawa orang lain. Harus menyengsarakan orang lain. Toh kalau kita bicara bahannya, kitab suci tadi kan ya berasal dari kertas. Kalau saat ini ada yang digital Bante pakai HP. Ya, tapi kan tetap itu material gitu, material buatan. HP-nya ada di situ. Kitab sucinya ya di dalam. HP-nya juga digeletakkan. Nah, ada aplikasinya di situ. Ada aplikasinya di situ. Sementara kalau yang
di orang di seberang sana berupa buku. Itu pun kalau digeletak ini di bawah aja marah-marah Bante, harus di atas. Ada yang marah-marah gitu Bante. Nah, tadi Bante menanggapi dengan menceritakan adanya patung Buddha yang dihancurkan. Nah, kalau terkait dengan kasus peristiwa itu sendiri Bante, menurut Bante sendiri bagaimana ini? Kasus yang satu Acan Bram, yang satu orang Indonesia malah hanya gara-gara. Sebenarnya kita juga begitu. Saya sebagai pribadi misalnya, ya tidak suka kalau fotonya bapak saya. Foto itu apa sih? Ya kertas, ya film. Kemudian di situ dikasih kumis, diorek-orek. Seringkali kita itu menempatkan benda itu sebagai diri kita. Jadi nyorek-nyorek, membuang, injek-injek, itu sama dengan injek-injek ego. Dan itu yang menyebabkan perkelahian, perselisihan, menjadi pembunuhan. Karena apa? Ego counter dengan ego. Tapi kalau kita belajar spiritualitas dan mau merenungkan bahwa itu kertas bukan ego, maka tidak ada perselisihan. Tidak ada masalah. Nah, untuk itu memang harus memahami cara beragama secara lebih tinggi. Jangan spiritual. Gampang tersinggung, tapi hendaknya lebih banyak tersungging. Jadi apa? Oh ya enggak apa-apa itu kertas. Udah puaskan seperti tadi dalam sesi yang sebelumnya ceritakan. Puaskan kamu orek-orek waktu kertas kok. Maka yang ada orang itu. Yang malu sendiri, kita sendiri nggak apa-apa. Tapi ini manusia yang tidak normal yang normal. Tapi orang yang marah, kesal, membunuh itu orang yang normal tapi tidak normal. Di dalam agama Buddha sendiri, saya sendiri pernah pada waktu saya di New York diundang pertemuan agama Buddha di mana merayakan ulang tahun Dalai Lama. Semua Tibetan. Kitab sucinya mereka yang dikasih ke saya sudah ada terjemahannya. Saya taruh itu seperti di Indonesia, taruh di sini. Maka biku yang sebelah saya mengambil buku itu ditaruh di sini. Di paha kita. Di paha. Karena dianggapnya tidak patut dan tidak sopan. Karena ini apa? Isi uraian-uraian dari Buddha. Saya harus menghormati. Gitu loh. Jadi tidak sopan naruh di bawah, taruh di paha. Di Indonesia orang seenaknya aja naruh gitu. Yang buku kok. Jadi cara pandangnya itu agak beda. Karena itu seperti orang di Jawa yang suka keris. Ya, sebelum membuka keris itu ada tato susilanya. Sudah itu apa? Dibuka sarungnya, diginikan. Maksudnya apa? Saya menghormat kepada empu yang bikin keris ini. Gitu. Bukan memuja kerisnya. Seperti buku juga. Kitab suci. Saya menghormat kepada nabi ataupun yang suci yang mengedarkan ini. Tanpa kita tahu ini dari manusia. Tanpa manusia memang kitab suci itu tidak turun. Karena ada manusia, karena tidak mungkin sabda-sabda Tuhan melalui binatang. Sangat tidak mungkin. Karena itulah dikatakan itu bikinan maupun bukan bikinan manusia. Itu adalah perbedaannya. Kalau di dalam agama Buddha memang itu sabda Sang Buddha. Yang didapat dari apa? Pengetahuan yang didapatnya, wejangan yang diwedarkan, dan itu diterima oleh murid-muridnya sebagai kebenaran, barulah itu yang ditulis. Kalau yang tadi ya Bante sampai Tripitaka dimasukkan ke kloset, terus ya itu sebenarnya perbuatan yang kurang pantas yang kita itu sangat prihatin. Kok terus ada manusia berperilaku gitu ya. Terus tadi Bante gambarkan umpamanya foto bapak kita dioret-oret. Ini kan juga misalnya perilaku manusia yang memang sebenarnya sangat kita prihatinkan. Orang ini normal atau tidak normal gitu loh. Tetapi kalau kita terlalu memuja kitab suci, terus kita paksakan ke orang lain, sampai-sampai ngobrol dengan orang, dia ngomongkan dalil, ini kan juga terlalu terlalu memaksakan dalil dari kitab sucinya pada orang lain, ini kan juga nggak etis toh Bante. Nah sehingga sesuatu yang seharusnya kita dengan nalar kita. Sesungguhnya kitab suci itu adalah berisi
urean-urean tulisan. Kalau kita memahami, mengerti dan menerapkan bisa membuat kita lebih bagus, maka kita tuh sangat hormat kepada kitab itu. Gitu loh. Sama dengan orang melihat keris. Begitu kita lihat keris itu bagus, indah, bagus, dan ini kalau dijual atau dimaharkan harganya mahal sekali. Hormatnya lebih tinggi, nyimpannya juga harus tertentu. Tidak akan sembarangan geletak-geletak juga enggak. Sebenarnya perilaku yang sama semacam itu. Juga demikian kalau ibu-ibu punya tas namanya Hermes. Harganya 100 juta. Itu nyimpennya nggak akan geletakan. Selalu disimpan. Jalan pun begini, nggak akan hujan-hujan ditaruh di kepala. Jadi penghormatannya itu ya selayaknya gitu. Nilainya yang ada di dalamnya. Jadi tidak harus dipuja gitu, tapi dihormati selayaknya. Tapi kalau orang memperlakukan itu tidak benar, saya nggak suka. Karena itu apa? Ini harganya mahal, ini nilainya indah, ini nilainya bagus. Saya sangat menghargai. Oleh karena itu dia sendiri juga harus ngati-hati memperlakukan benda itu, bukan untuk memuja kebendaannya. Iya, benar. Kita tidak harus memuja, tapi kita memperlakukan sesuatu yang berharga tadi karena nilainya, entah itu yang Bante gambarkan adalah tas atau taruhlah kitab suci, itu sepantasnya. Gitu. Sama dengan patung Buddha. Untuk apa sih umat Buddha sujud di depan patung? Ini kan berhala. Ya memang berhala, itu benda kok. Dia tidak bisa membuat saya suci, tidak bisa. Benar. Tetapi kalau saya memandang wajahnya beliau, ya kemudian dengan duduknya dengan tegak, saya pun harus duduk tegak. Kemudian tangannya rileks, maka saya pun harus rileks. Wajahnya syahdu, senyumnya itu bukan senyum yang menggoda, ya, tapi penuh dengan kedamaian. Matanya juga redup, tidak tergoda, maka itu akan menimbulkan inspirasi dalam dirinya sendiri. Itu yang diambilkan. Jadi bukan patungnya. Memang secara fisik seperti menyembah, sujud, tapi yang disujudi itu adalah Buddha, bukan patung Buddhanya. Patung Buddha hanya inspirasinya saja kita ambil. Sama dengan orang lihat ayah sudah meninggal dunia, saya bawa fotonya, kemudian saya hormat, kalau perlu sungkem. Karena nilainya bukan soal kertas yang bergambar foto bapak kita, benar Pak. Tapi kalau orang memperlakukan nggak benar, saya tidak suka akan perilaku semacam itu. Gitu. Dan tidak harus memaksakan kehendaknya gitu Pak. Dan kita harus secara sadar, jangan menjatuhkan harga diri kita, martabat kita menjadi seperti kertas itu, seperti patung itu. Betul Bante. Itu nomor satu. Karena saya juga tidak senang kalau orang yang tidak mengerti. Pernah terjadi di rumah teman ada bawa punya patung Buddha dipakai ganjel lawang. Nah saya kan nggak suka itu barang. Karena patung Buddha itu mempunyai dua fungsi. Satu fungsi pemujaan, karena saya sebagai umat Buddha. Satu lagi sebagai benda seni. Nah kalau benda seni bisa diperlakukan seperti apa aja. Maka saya lakukan itu, Mas, boleh saya taruh di sini. Ini lebih bagus loh. Tanpa harus tersinggung. Maka dia mengatakan, aduh maaf Mas, maaf. Saya taruh di situ. Saya kurang layak. Enggak apa-apa. Lebih indah taruh di sini loh. Tanpa rasa marah, tanpa rasa benci, tanpa rasa kamu menistakan, tanpa harus menyinggung perasaan orang lain. Karena itu di situ yang membuat kita tuh berubah, karena saya memiliki kasih terhadap dia. Saya memiliki rasa maaf aja. Maka perilaku saya adalah halus. Tidak semena-mena marah, kamu itu menghina, menistakan. Tidak ada. Hanya karena kasih dan kamu sayang. tuh menistakan kitab suci saya, kamu menistakan ini foto bapak saya. Bercanda gitu. Jadi ini betul, ini saya pindahkan patungnya ke mejanya. Maka dia memang mohon maaf. Dan akhirnya orang yang awalnya tidak tahu tadi menjadi akhirnya apa? Sama-sama calling down. Menjadi minta maaf gitu loh. Yang awalnya tidak tahu, tapi ketika orang yang tidak tahu terus dimusuh ego, emosi, akhirnya yang terjadi malah tentu ada sakit hati. Entah itu sakit hati mampu. Persahabatan menjadi pecah. Entah itu sakit hati diwujudkan dengan berkonflik secara vulgar, ataukah sakit hati cuma disimpan di dalam hatinya. Ini saya jadi teringat ini Bante. Saya pernah dengar cerita ya. Bahwasanya pada digambarkan tentang gambaran tentang orang yang berkeyakinan Jawa. Ini digambarkan namanya Buto Lucoyo.
Nah, Buta Locaya, gambaran buta itu raksasa, Locaya itu sesuatu yang jahat, jelek, ya. Bukan jahat, jelek. Ya. Nah setelah itu dia berdialog dengan salah satu tokoh agama pendatang. Nah tokoh agama tadi karena merasa patung dianggap berhala, dianggap sesuatu yang menjadi musuh di dalam agamanya, patung tadi dirusak, Bante. Ini kejadian cerita tadi di Kediri, ya itu kejadian pasca hancurnya Majapahit. Patung tadi dirusak. Apa kata Buta Locaya? Monggo Kanjeng Sunan yen badhe panjenengan risak. Wong patung menika namung pepetan. Gusti wonten manah kawula. Betul. Wah, ini luar biasa filosofinya. Betul. Ini saya yakin si pembuat cerita ini, si pembuat buku ini menggambarkan sebuah satir, ya. Sehingga orang Jawa itu digambarkan Buta Locaya. Wonge wis elek, jelek banget wis. Ya, luar dalam. Luar dalam jelek lah. Tetap luarnya jelek fisiknya, tetapi hatinya luar biasa. Sehingga ketika patung dirusak, karena menurut orang agama tertentu tadi ini dianggap berhala, dianggap musuh agamanya, dirusak. Beliau si Buta Locaya mengatakan, monggo Kanjeng Sunan yen badhe panjenengan risak. Silahkan Kanjeng Sunan kalau mau Anda rusak. Menika namung pepetan. Ini hanya sekedar hiasan. Pepetan itu apa ya Bante? Pepetan itu kalau bahasa Indonesianya apa? Kalau bahasa Jawa pepetan itu hiasan ya Bante ya. Pepetan ya. Figur. Misalnya hanya ya pepetan hanya hiasan. Gusti wonten manah kawula. Orang Jawa kan menganggap Tuhan itu kan Gusti. Ya. Tuhan itu ada di hati kamu. Buddha ada dalam diriku. Gitu. Ya, Buddha ini, bukan di luar. Kamu bisa menghancurkan. Tapi kamu tidak bisa menghancurkan Buddha in my heart. Gitu. Luar biasa. Nah, tadi cerita mengenai banyak patung-patung Buddha yang terpotong. Itu memang ada beberapa sebab. Yang pertama sebabnya itu karena bencana alam. Ya, itu nomor satu. Yang kedua itu adalah dipotong oleh karena gampang dijual. Oh, gampang dijual. Karena kalau membawa seluruh badan nggak bisa. Ya, akhirnya dipotong yang karena patung Buddha yang kepalanya itu yang paling memberikan suatu sinar, ya aura yang sangat tenang dan menjadi. Di luar negeri patung-patung Buddha itu kayak gitu banyak sekali. Karena nggak mungkin membawa keseluruhan. Yang ketiga memang oleh karena keyakinannya kalau itu memotong kepala patung itu dibenarkan oleh agamanya dan mendapatkan pahala. Jadi itu karena ya cara berpikir yang berbeda. Gitu. Kalau jadi memang ada beberapa kalau di Borobudur memang dicuri untuk dijual. Dicuri untuk dijual. Sengaja dipotong untuk dijual. Jadi karena alam, karena keserakan manusia, manusia yang serakah ingin dapat duit dijual. Ketiga keyakinannya. Jadi karena faktor alam, keserakan manusia dan keyakinan manusia, cara berpikir ya. Kalau itu patung Bante ya barangkali bisa laku dijual. Ini yang saya pernah ngobrol sama para juru kunci tadi Bante. Ini relief Bante. Iya, ya sama saja. Relief itu kalau relief kan nggak bisa dipotong. Tidak betul. Ya tinggal hanya dua ya. Ini kan tiga alternatif. Tiga alternatif apa tiga-tiganya mesti salah satu. Mesti ada. Nah kalau relief itu dipotong nggak bisa, akhirnya kan dihancurkan kepalanya, dititik nek wong Jawa ngarani. Nah karena itu faktor ketiga tadi. Kalau di Borobudur relief hampir nggak dihancurkan. Tapi oleh karena Borobudur itu tertutup oleh abu itu sebelum agama lain masuk, ya, tidak lain oleh karena Merapi atau perhancuran antara batu dengan batu yang lain itu menghancurkan reliefnya itu. Jadi kalau Borobudur memang tidak. Belakangan memang dipotong itu oleh karena banyak dicuri. Karena serakah tadi ya. Udah luar biasa ini Bante. Nah para pemirsa Rakat Prasojo TV channel yang saya hormati, ini tadi bisa kita simpulkan. Ternyata tulisan di wall Facebook saya adalah sebuah kebenaran gitu loh. Dalam artian apa? Tulisan di Facebook saya kan mengatakan tertulis begini. Adakah kitab suci dari Tuhan semesta? Yang ada adalah kitab bikinan manusia yang dianggap suci oleh yang meyakininya.
seperti yang disampaikan, dijelaskan panjang lebar oleh Yang Mulia Bante Jaya Medotera tadi. Ya memang dibikin manusia, ditulis ya, ditulis di kertas, ditulis di kulit ya, ditulis dalam daun rontal, ditulis di batu menjadi relief atau ditulis di marmer ya. Yang jelas itu adalah bikinan manusia. Nah, di dalam agama Buddha memang apa yang kita yakini itu kan kita meyakini itu berasal dari Buddha. Yeah. Meyakini. Tapi belum tentu toh. Yeah. Nah, oleh karena itu Buddha mengajarkan mana yang saya ajarkan dan bukan saya ajarkan. Yeah. Anda yang mesti cek. Iya, yang harus dicek Bante. Jangan gampang-gampang percaya. Yeah. Wah, yang disucikan itu ngomong. Yeah, benar. Dia mengatakan kalau ajaran itu mengajarkan kekekalan, itu pasti bukan ajaran saya. Karena kabeh itu owah gingsir, mulur mungkret. Yang kedua, kalau itu ajarannya itu menganjurkan kekerasan, ucapan itu pasti bukan saya punya. Jadi beliau memberikan identitas. Kalau itu menganjurkan kebaikan, kebajikan, itu ya. Kalau itu menganjurkan jangan serakah, jangan benci, dengki dan sebagainya, itu pasti dari saya. Jadi beliau sudah memberikan frame. Kriterianya yang milik saya, ajaran saya, yang tidak mengajarkan kekekalan, yang tidak mengajarkan kekekalan, kehancuran, yang merusak orang lain, yang mengembangkan kasih dan sayang. Itu beliau memberikan frame. Sehingga apa? Karena ini sekian ribu tahun kita tidak tahu ini benar nggak. Karena setelah ribu tahun banyak orang-orang mengatakan ini dari Buddha, ini dari Buddha. Padahal bukan ya, belum tentu ya Bang. Belum tentu, karena setelah konsili 100 tahun kemudian itu juga datang orang-orang biksu-biksu tertentu yang menganggap ini dari Buddha, ini dari Buddha. Kemudian yang kelompok konvensional yang tidak ditetapkan dalam konsili pertama, mohon maaf itu kami belum bisa terima. Mohon maaf belum terima. Mereka ngaku ini dari Buddha tapi nggak ada di sini. Karena itu ada khotbah-khotbah yang dianggap di kelompok tertentu ada, tapi di kelompok kita nggak ada. Yaitu apa? Nah, itu milik kamu, bukan milik saya. Tanpa harus bertengkar untuk bunuh membunuh, saling menghancurkan, itu bukan punyaku. Karena nggak ada di kitab yang konsili pertama itu. Ya, nah para pemirsa saya lanjutkan tadi, berarti yang ada adalah kitab bikinan manusia yang dianggap suci oleh yang meyakininya. Sehingga kalau yang tidak meyakini tentunya tidak menganggap kitab suci, tetapi jangan berperilaku rendah. Seperti yang digambarkan Yang Mulia Bante Jaya Medotera tadi. Sampai kitab suci dimasukkan ke kloset. Ini kan dia perilaku rendah, memprihatinkan. Tadi oleh Bante Jaya Medo digambarkan fotonya bapak kita dioret-oret. Ini kan berperilaku rendah. Bagi yang tidak meyakini silahkan. Tetapi jangan berperilaku rendah sebagai rasa kamanungsan. Tetapi bagi yang meyakini kalau ini kitab suci kita, ya jangan kita puja. Itu tidak elok kalau kita puja, bahkan sampai menyengsarakan pihak lain. Kita realistis saja, kita rasional saja. Tidak perlu kita memuja-muja. Jangan sampai kita mabuk dogma yang akhirnya melemahkan nalar kita. Nah, kita ingin hal-hal semacam ini memberikan pencerahan kepada seluruh pemirsa Rakat Prasojo TV channel, kalau bisa juga mencerahkan seluruh bangsa ini. Supaya bangsa ini cepat-cepat bisa terbebas, bisa tercerahkan dari masa kegelapan. Seperti halnya peristiwa Eropa sebelum abad 15 dan setelah abad 15, matahari terbit dari barat. Dan kalau kita tercerahkan, kita akan kembali matahari terbit dari timur. Tapi sepanjang kita mabuk dogma, kita akan terus gelap gulita. Kita tidak akan mampu membuat peradaban. Di sisi lain, bukan berarti orang Jawa itu tidak punya kitab suci, terus menjelekkan kitab suci orang lain, tidak. Karena bahasanya jelas,
Adakah kitab suci dari Tuhan semesta? Yang ada adalah kitab bikinan manusia yang dianggap suci oleh yang meyakininya. Tetapi kalau di dalam budaya Jawa, di dalam ajaran Jawa, itu ada kitab suci. Namanya Serat Teles. Ada yang mengatakan kitab teles, tapi dalam ajaran Jawa disebut sebenarnya Serat Teles. Serat Teles itu apa? Serat Teles itu adalah alam semesta. Bagaimana cara kita membaca Serat Teles atau membaca alam semesta? Dengan nalar kita, dengan rasa kita. Karena manusia lahir tidak ada yang dibekali kitab suci. Semua manusia lahir dibekali nalar oleh Tuhan. Itulah cara kita membaca Serat Teles. Dengan itu kita akan terus berkembang. Dengan rasa kemanusiaan kita, ini yang bisa mengerem perilaku-perilaku negatif kita. Nah, mohon maaf ini Yang Mulia Bante Jayamedotera. Sebelum acara kita tutup terkait dengan adakah kitab suci? Ya. Ini apa yang barangkali ada yang mau disampaikan oleh Yang Mulia Bante Jayamedotera. Ya, kita seperti saya uraikan bahwa kita bisa kitab suci adalah kitab yang berisi tuntunan untuk kebaikan, kebajikan, dan peningkatan hati nurani maupun logika kita. Dan setiap kitab suci tentunya ada rangkaian pengetahuan bisa ribuan tahun. Dan kita juga secara tenang, damai, menghormati apa yang ada dalam kitab suci masing-masing, dan kadang-kala memang isinya berbeda dengan apa yang kita yakini. Kalau itu dilakukan, ya sudah, ya itu ajaran kamu punya kamu, ajaranku punya ajaranku, dan kita bisa saling duduk berdampingan. Karena dalam kehidupan saya pun, saya juga mempunyai banyak karyawan dari macam-macam agama, suku, dan saya mempelajari suku, kebiasaan, adat istiadat, agama masing-masing. Kalau saya bisa memfasilitasi baik-baik saja, tapi kalau itu tidak bisa fasilitasi karena berbeda dengan keyakinan saya, ya saya lakukan, silahkan lakukan itu sesuai dengan keyakinan Anda. Tetapi jangan memaksakan keyakinan Anda kepada keyakinan saya. Dan karena begitu juga sebaliknya ya Bante ya? Demikian juga sebaliknya. Saling memfasilitasi. Tapi kalau saya tidak mungkin memfasilitasi karena bertentangan dengan agama saya, ya silakan. Dengan demikian maka kita bisa hidup berdampingan secara damai, karena kita ingin apa? Hidup dengan damai, dengan tentram, bahagia, untuk membahagiakan lebih banyak orang. Dengan cara demikianlah maka kita menjadi seorang manusia yang bisa memanusiakan diri sendiri dan orang lain. Demikianlah manfaat kita itu belajar. Karena saya sendiri juga banyak membaca kitab suci agama-agama lain dan mencoba mencari titik-titik temunya pasti. Perbedaannya pasti ada, ya. Tapi titik-titik temunya apa ya? Yaitu kebaikan, kebajikan, kedamaian untuk lebih banyak orang, itu pasti ada titik-titik temunya di sana. Disitulah letaknya kita itu bisa hidup bahagia bersama-sama dengan orang-orang lain yang sangat berbeda dalam banyak hal. Terima kasih Yang Mulia Bante Jayamedotera. Nah, para pemirsa, kembali ditekankan tentang rasa kamanusan dalam menyikapi segala permasalahan. Jangan kita puja kitab suci. Itu kitab kering. Yang sekiranya barangkali apa yang Anda yakini belum tentu diyakini oleh orang lain. Suatu kebijaksanaan ribuan tahun yang silam belum tentu dianggap kebijaksanaan masa kini. Jangan kita puja. Jangan kita mabuk dogma. Tetapi bagi yang tidak meyakini kitab suci orang lain juga jangan berperilaku rendah, berperilaku negatif. Dan jangan juga karena kefanatikan kita memuja kitab suci kita menyengsarakan orang lain. Toh itu bahannya cuma dari kertas atau lah tarik sekarang dari HP yang ada aplikasinya. Itu juga material alam yang direkayasa oleh manusia, yang dibikin oleh manusia. Kita tahu bagaimana sekali waktu kita pergi ke pabrik kertas.
Apa bahannya kertas itu tadi? Atau kita ke pabrik handphone. Di sana terbuat dari nikel, dari logam yang berbaur dengan kotoran di tanah. Semua bikinan manusia yang dianggap suci oleh yang meyakininya. Yang tidak meyakini, jangan berperilaku rendah. Dan yang meyakini pun jangan kita memuja-muja secara fanatik sampai kita tega menyengsarakan orang lain, apalagi orang lain tadi ketidaktahuan. Kecuali yang tadi cerita foto bapak dari cerita Yang Mulia Bante Jamido tadi, foto bapak dioret-oret, terus cerita Acan Bram, kitab suci dimasukkan ke kloset, ini kan perilaku rendah. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.